Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kami dari kelompok genap mahasiswa program studi profesi apoteker Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya akan menjelaskan tentang evaluasi tablet. Yang akan kami bahas kali ini yaitu tentang disolusi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum farmasi industri yang dibuat oleh Cynthia Damayanti, Cici Resta, dan Ratu Balkis Madinah. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam materinya, yaitu tentang disolusi. Isi dari disolusi yaitu suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Pelarut suatu zat aktif sangat penting, artinya bagi ketersediaan suatu obat sangat tergantung dari kemampuan zat tersebut melarut ke dalam media pelarut sebelum diserap ke dalam tubuh. Kemudian tujuannya yaitu untuk menentukan konstanta kecepatan disolusi sediaan obat dengan menggunakan air suling sebagai medium disolusi dengan menggunakan alat disolusi. Lalu prosedurnya yaitu yang ke-1 adalah bak mantel, yaitu tempat labu disolusi dimasukkan kemudian diisi dengan air suling. Kalau digunakan air ledeng akan terjadi pengapuran pada alat pemanasan elemen. Lalu yang kedua, alat di-on-kan, hubungkan dengan sumber PLN melalui stabilizer agar alat tidak mudah rusak. Kemudian setel pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu isi labu disolusi dengan media disolusi. Kalau suhu media dimasukkan dengan suhu kamar, maka akan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai 37 derajat Celcius. Volume larutan disolusi adalah 900 ml lazimnya. Kemudian yang keempat yaitu bila suhu dalam labu disolusi sudah mencapai 37 derajat atau konstan, tablet dimasukkan dalam keranjang atau basket dari kawat platina. Lalu yang kelima yaitu pada saat dimasukkan di-on-kan pengaduk dengan kecepatan 100 rpm. Kecepatan 100 rpm adalah kecepatan yang lazim digunakan. Kemudian yang keenam, catat waktu pada saat basket yang berisi tablet dimasukkan dalam labu disolusi. Kemudian yang ketujuh, pada menit ke-5, 10, dan 15 diambil media disolusi sebanyak 10 ml dengan pipet volume dan media disolusi dicukupkan lagi hingga 900 ml dengan Aquades setiap setelah pengambilan sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan dapar. Apa sih larutan dapar itu? Larutan dapar merupakan larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Adapun fungsinya, larutan ini berguna untuk mencegah perubahan pH larutan. Kegunaannya yaitu larutan dapar digunakan untuk mempertahankan pH pada nilai tertentu dalam berbagai aplikasi, salah satunya digunakan untuk medium disolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pembuatan larutan dapar fosfat pH 5,8 sebanyak 900 ml. Menurut Farmakopedia, untuk pembuatan dapar fosfat pH 5,8 200 ml dibuat dengan mencampur 50 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 molar dengan sejumlah natrium hidroksida 0,2 molar. Untuk pH 5,8 dibutuhkan 3,6 ml natrium hidroksida 0,2 molar dan diencerkan dengan air bebas CO2 secukupnya hingga 200 ml. Yang pertama yaitu ada perhitungan kalium dihidrogen fosfat. Setelah dihitung, hasilnya dibutuhkan kalium dihidrogen fosfat 0,2 molar sebanyak 225 ml untuk membuat dapar fosfat 900 ml. Kemudian untuk perhitungan penimbangannya dibutuhkan 6,1238 gram kalium dihidrogen fosfat untuk membuat 225 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 molar. Untuk yang kedua yaitu ada perhitungan untuk natrium hidroksida. Setelah dihitung dibutuhkan natrium hidroksida 0,2 molar sebanyak 16,2 ml untuk membuat dapar fosfat sebanyak 900 ml. Untuk perhitungan penimbangannya dibutuhkan 0,1296 gram natrium hidroksida untuk membuat 16,2 ml natrium hidroksida 0,2 molar.
Untuk selanjutnya yaitu prosedur pembuatan larutan dapar. Yang pertama yaitu timbang potasium dihidrogen fosfat sebanyak 6,1238 gram. Setelah itu selanjutnya menakar 225 ml Aquades. Selanjutnya larutkan kalium dihidrogen fosfat yang telah ditimbang tadi dengan Aquades sebanyak 225 ml. Lalu homogenkan larutan tersebut sampai larutan kalium dihidrogen fosfat melarut. Selanjutnya mengambil natrium hidroksida 0,2 molar sebanyak 16,2 ml menggunakan pipet tetes. Setelah itu campurkan kedua larutan tersebut, yaitu larutan kalium dihidrogen fosfat dan natrium hidroksida 0,2 molar di dalam beker gelas. Setelah mencampur kedua larutan tersebut diencerkan dengan Aquades sampai 900 ml. Tahap selanjutnya yaitu mengecek pH dapar dengan menggunakan pH meter. Sebelumnya, bilas pH meter terlebih dahulu. Setelah itu, langsung dilakukan pengecekan pH dapar sampai pH mencapai 5,8. Bila belum mencapai 5,8, tambahkan natrium hidroksida 0,2 molar sedikit demi sedikit sampai campuran mencapai pH 5,8. Selanjutnya yaitu syarat uji disolusi, di mana setiap tablet harus memenuhi persyaratan setiap yang terdapat di dalam monografi untuk kecepatan disolusi. Pada pengujian disolusi dan penentuan bioavailabilitas dari obat dengan bentuk sediaan padat menuju pada pendahuluan dari sistem yang sempurna bagi analisa dan pengujian disolusi tablet. Uji disolusi memperhatikan fasilitas modern untuk mengontrol kualitas digunakan untuk menjaga terjaminnya standar dalam produksi tablet. Uji disolusi untuk mengetahui terlarutnya zat aktif dalam waktu tertentu menggunakan alat dissolution tester. Persyaratannya, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif terlarut dan unit sediaan yang diuji sesuai dengan tabel penerimaan. Lanjutkan pengujian sampai 3 tahap kecuali bila hasil pengujian memenuhi tahap S1 atau S2. Harga Q adalah jumlah zat aktif yang terlarut seperti pada masing-masing monografi dinyatakan dalam persentase kadar pada etiket. Angka 5%, 5%, dan 25% dalam tabel adalah persentase terhadap kadar yang tertera pada etiket. Dengan demikian, mempunyai arti yang sama dengan Q. Kemudian kriteria penerimaan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5 ada tingkat pengujian S1, S2, dan S3, di mana S1 dengan jumlah yang diuji yaitu 6, tiap unit dengan kurang lebih Q plus 5%. Kemudian S2, jumlah yang diuji yaitu 6, dengan kriteria penerimaan yaitu rata-rata dari 12 unit yaitu S1 plus S2 adalah kurang lebih dari sama dengan Q dan tidak satu pun yang kurang dari Q min 15%. Kemudian S3 yang jumlah yang diuji itu 12, rata-rata dari 24 unit sediaan S1 plus S2 dan S3 adalah lebih dari Q sama dengan Q, tidak lebih dari 2 dan tidak lebih dari 2 unit sediaan kurang dari Q min 15% dan tidak satu unit pun kurang dari Q min 25%. Kemudian ada contoh
kemudian contohnya pada tablet paracetamol. Media disolusinya yaitu 900 ml larutan datar fosfat dengan pH 5,8, alat tipe 2 50 rpm dengan waktu 30 menit. Prosedur dilakukan penetapan jumlah yang terlarut dengan mengukur serapan aliquot. Jika perlu diencerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku paracetamol dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 243 nanometer. Toleransinya dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Ini yaitu Q-nya. Nah, dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, ini disebutkan pada Farmakope Indonesia edisi 5. Selanjutnya yaitu ada contoh perhitungannya. Dari sini didapatkan persamaan regresi baku standar paracetamol dalam berbagai konsentrasi. Didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0267 X plus 0,0127. Nah, dilakukan pada menit ke 0, 2, 5, 10, 15, 20, dan 30. Nah, kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada sampel. Nah, dari data absorbansi yang diperoleh melalui pengamatan spektrofotometri UPP pada panjang gelombang 273 nanometer. Nah, absorbansi tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan regresi baku paracetamol, di mana Y adalah absorbansi sampel dan X adalah konsentrasi. Nah, nanti didapatkan harga X dari persamaan kurva itu. Nah, itu merupakan CP di sini. Nah, setelah didapatkan CP, dilakukan pengukuran kadar, menghitung kadar. Nah, kadar di sini didapatkan dari bobot paracetamol yang terdisolusi per satuan waktu. Kemudian, nah tadi dilakukan pada volume. Nah, tadi pada pengukuran menggunakan volume berapa? Misalnya 10 mili. Nah, lalu misal faktor pengencerannya 10 kali. Dengan volume total dari media disolusi adalah 900 mili. Nah, didapatkan kadar di sini dengan cara CP dikali faktor pengenceran dikali volume media terdisolusi. Contohnya pada menit kedua yaitu 1,959 dikali 10 dikali 900 mili didapatkan 17.631 mikrogram. Coba menjadi miligram yaitu 17,631 miligram. Kemudian perhitungan tersebut dilakukan sampai ke menit 30 seperti pada tabel tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan. Kemudian setelah didapatkan kadar, maka cari kadar yang terdisolusi dalam persen. Didapatkan dari rumus yaitu kadar dibagi kekuatan zat aktif dikali 100%. Contohnya 17,631 dari kadar menit kedua dibagi 500 mg itu kekuatan zat aktifnya dikali 100%. Didapatkan 3,5262. Lalu perhitungan tersebut dilakukan sampai menit 30. Nah, pada tabel di sini ada pada menit ke-0 kadar disolusinya ada 1,027. Nah, itu didapat dari antilon B dari persamaan regresi linier. Nah, diantilonkan, maka itu digunakan untuk menit ke-0 untuk membantu perhitungan. Nah, setelah didapatkan kadar disolusinya, dilakukan perhitungan AUC.
dengan rumus YN plus YN min 1 bagi 2 dikali TN min TN min 1. Contohnya pada UC 0 sampai 2. 1,027 ditambah 3,5262 dibagi 2 dikali 2. Yaitu 2 itu selisih dari 0 dengan 2. Nah, didapatkan 4,5532. 4,5532. Lalu ada AUC 2 kelima, dihitungnya 3,5262 ditambah 9,5956 dibagi 2 dikali 3. Nah, 3 itu selisih dari 5 dengan 2. Didapatkan 19,6827. Itu seterusnya sampai menit ke-30 sampai didapatkan AUC keseluruhan atau disebut dengan AUC total. Nah, setelah didapatkan AUC total, dihitung, didapatkan AUC totalnya yaitu 594,7554. Setelah itu didapatkan persen ED, di mana ED ini dissolution efficiency. Rumusnya yaitu AUC total dibagi disolusi di menit ke-30 dikali 30 kali 100%. Nah, AUC totalnya kan tadi 594,7554 dibagi 38,313 dikali 30. Kemudian dikalikan 100%, didapatkan 51,74%. Nah, di sini tidak memenuhi syarat karena telah disebutkan pada farmakope Indonesia edisi 5 bahwa paracetamol tidak boleh kurang dari 80%.